Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para pengajar di era milenial? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengabsen mahasiswa. Ya, seperti yang sudah saya ulas di video sebelumnya, cara mengabsen mahasiswa di online learning setidaknya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat jejak aktivitas mahasiswa melalui checklist di dalam online learning. Yang kedua dengan cara menambahkan absen khusus di online learning. Nah, yang pertama saya sudah bahas di video saya yang berjudul cara mengabsen mahasiswa melalui checklist aktivitas ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu cara menambahkan absen khusus di online learning. Baik, langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ikuti tutorialnya bagaimana cara menambahkan absen khusus di online learning. Pertama kita masukkan username dan password seperti biasa. Oke ya, setelah kita masuk ke dalam online learning, maka kita buka mata kuliah yang akan kita tambahkan absennya. Misalnya saya akan menambahkan di sini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya, Akidah Manajemen 2I. Oke, saya mau tambahkan di pertemuan kedua nih, kan belum ada absen. Nah, sebenarnya ini bisa kita setting beberapa model ya Bapak Ibu ya. Kita bisa membuat satu model absen untuk seluruh pertemuan. Bisa juga kita taruh di setiap pertemuan. Nah, untuk yang sekarang saya akan membuat satu pertemuan satu absen ya. Biar setiap pertemuan mahasiswa absennya di tempat khusus yang kita buat. Ini ya, di pertemuan kedua ini saya akan taruh absen. Caranya kita ke atas dulu nih, roda gear seperti biasa kita klik, kita hidupkan dulu mode ubah. Yang ini kita klik mode ubah. Oke ya. Ini posisinya sudah bisa kita edit, kita tambahkan absen. Saya akan tambahkan di sini. Langsung diklik tambahkan sebuah aktivitas. Oke, nah ini ada banyak pilihan, kita pilih yang attendance. Ini yang kedua ya, kita klik. Oke, sudah biru seperti ini, kita klik ke bawah tambah. Oke. Nah, ini tinggal kita edit saja. Di sini misalnya kita tulis absen kehadiran. Oke ya. Ini namanya absen kehadiran. Deskripsinya ini kita isi misalnya silahkan klik tautan di atas untuk absen. Ya. Nah, instruksi ini kita checklist di bawahnya ini. Tampilkan deskripsi di halaman kursus supaya tampil di depan instruksinya. Kalau nggak kita klik, dia akan terhidden. Kita klik ya, oke. Nah ini nggak usah disetting, sudah biarkan saja, kita simpan kembali ke kursus yang ini. Oke ya, kita lihat di sini di pertemuan kedua ini. Nah ini yang kita buat tadi sudah masuk ke halaman perkuliahan. Nah, tapi ini baru rumahnya ya Bapak Ibu ya. Yang kita buat baru rumahnya. Sekarang kita membuat buku absennya. Caranya diklik ini, klik lagi absen kehadiran. Ya, nah ini settingan untuk membuat buku absen. Yang harus kita edit adalah di sini add session dan di sini status set. Nah, kita mulai dari yang ini dulu, add session. Nah, ini gunanya adalah untuk menambahkan tanggal kuliah, tanggal dan jam perkuliahan, gitu ya. Ini tipe all student ya. Ini date, ini tanggal berapa kita kuliah.
Misalnya ini sebagai contoh di tanggal sekarang nih saya buat tutorial tanggal 19 Oktober tahun 2020. Oke. Nah, ini sesuaikan saja Bapak Ibu kuliahnya tanggal berapa. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini bisa kita setting sesuai dengan kesepakatan mahasiswa. Maksudnya mahasiswa boleh absen tuh kapan. Ini karena online learning kan bisa disetting lebih lama ya Bapak Ibu ya. Ini bisa 1 kali 24 jam. Jadi misalnya perkuliahan ini di jam 12.30 katakanlah ya, mulainya jam 12.30. Nah, sampai jam berapa? Ini harus diketahui dan disepakati oleh mahasiswa. Ya, sekali lagi karena online learning kan fleksibel. Misalnya sampai ini jam 12 sampai jam 24 malam. Jam 11 malam ya, atau jam 12. Kalau jam 12 berarti 00 ya. Masih bisa kan, belum ganti tanggal kan, masih tanggal 19 tuh. Oke, berarti mahasiswa bisa absen dari jam 12.30 sampai jam 00.00, jam 24.00. Oke ya. Nah, tapi kalau disepakati misalnya sesuai jam perkuliahan, kalau sepakat ya silahkan. Tapi kalau saya sih tidak rekomendasikan dah, jadi menyulitkan. Karena harusnya dengan online learning mereka lebih fleksibel untuk login kapan saja gitu. Dan ini pun sudah terbatas sebenarnya. Hanya tanggal itu ya, hanya tanggal itu dan terbatas hanya sampai jam 00.00 kan. Kalau besok baru mau login, mau absen udah nggak bisa kalau pakai ini gitu. Caranya pakai apa? Pakai melihat jejak checklist. Nah, itu ada di tutorial saya yang satunya. Oke ya, di sini misalnya pertemuan kedua seperti itu ya. Nah, ini semuanya nggak usah disetting karena kita mau taruh di satu pertemuan satu absen. Kalau ini multiple session ini kalau kita mau buat otomatis. Misalnya perkuliahan setiap hari Jumat ya, kita checklist di sini misalnya ya. Ini dicek dulu, checklist dulu. Ini baru setiap Jumat, berarti otomatis nanti setiap Jumat ini akan muncul. Otomatis mahasiswa bisa absen. Nah, berarti nanti kita hanya taruh satu, tidak setiap pertemuan gitu. Tapi kan kita mau buat setiap pertemuan ya, jadi setiap pertemuan ada absen khusus ya maksud saya, sehingga ini kita hilangkan saja. Oke ya. Ini di checklist allow student to record, artinya kita memperbolehkan mahasiswa untuk mengisi absen. Jadi kayak kalau kuliah offline kan mereka absen sendiri ya Bapak Ibu. Ini biarkan seperti ini. Password nggak usah, biar nggak merepotkan ya. Nah, ini juga tidak disetting, tidak apa-apa, sudah cukup seperti ini saja. Oke, lalu add. Dah, ini sessionnya. Oh, ini enggak. Ternyata sampai 00.00 nggak bisa nih ya. Ini ada tanda merah nih. Nah, kita ganti aja ya. Jadi ini udah otomatis nih. Oke, sampai jam 11 deh pamannya ya, kita ganti nih. 11 malam. Jam 12.30 siang sampai jam malah 23 ya malam. 23.00. Oke. Kita ulang, kita simpan lagi nih, add. Nah, oke, sudah aman ya. Ini sessionnya sudah kita buat, tanggal, jamnya sudah oke. Nah, setelah itu di sini status set. Nah, oke, di sini ada hadir, telat, berhalangan, seterusnya ini. Ini kalau mau pakai semua maka udah seperti ini saja. Kalau yang masih bahasa Inggris di sini P ya, present, bisa diedit tuh, edit aja. Let di sini L gitu ya. Kalau ada yang nggak mau dipakai di sini tinggal di hapus saja, nanti dia hilang. Ya, oke. Dalam contoh ini kita mau absen saja,
taruh aja semuanya nih ya Bapak Ibu ya, kita taruh saja. Oh ya, tambahan ini bisa diisi juga. Misalnya diisi 30 menit. Nah, nanti apa konsekuensinya? Kalau kita tulis 30 menit, ini nanti mahasiswa hanya bisa melihat tombol hadir 30 menit. 30 menit setelah mulai jam kuliah dibuka. Tadi kan 12.30 ya. Sampai jam 1 dia bisa hadir. Tapi kalau sudah jam 1 udah 30 menit, itu udah hilang tuh, dia udah nggak bisa hadir gitu. Misalnya di sini 40 menit gitu. Berarti nanti pilihannya tinggal ini atau ini atau ini gitu. Nah, kalau di set seperti itu bisa ya. Nah, tapi saran saya karena ini online learning kan, supaya mereka memudahkan mereka ya, supaya bisa absen kapan saja, bisa login kapan saja dan absen hadir gitu ya. Nah, apa gunanya online learning kalau harus di jam itu terus apa ya, nggak bisa absen di jam selanjutnya gitu. Jadi kosongin saja. Oke, ini sudah oke. Setelah itu kita klik update ini. Oke ya. Ya, mohon maaf ini internetnya agak lemot ya. Ini sudah tersimpan ya. Kita lihat di dashboard. Kembali ke dashboard, kita mau melihat di tampilan depan. Tadi ada di sini ya, saya buat ya. Nah, di pertemuan kedua ini sudah siap. Kita klik. Ya, ini seperti ini saja, ini di tampilan dosen seperti itu ya. Nah, supaya kita tahu lebih jelas kalau di mahasiswa seperti apa sih ya. Terus kalau mahasiswa sudah absen seperti apa nanti gitu kan. Oke, sekarang saya akan login sebagai mahasiswa. Saya pinjam akunnya Tia. Oke ya, kita sign out dulu. Terus saya login lagi sebagai mahasiswa yang bernama Tia tadi. Oke, masuk. Maaf, salah passwordnya. Skor U12. Oke ya. Nah, saya sudah login sebagai mahasiswa yang bernama Tia. Saya mau mengikuti perkuliahan tadi di manajemen. Sebentar ya, saya setting dulu biar muncul. Tadi belum disetting. Nah, di sini tadi, maaf, di sini ya, yang saya buat absennya di sini kan contohnya ya. Kita klik di sini, Tia mau absen ya setelah kuliah, ceritanya nih setelah melakukan aktivitas dia mau absen di sini. Oke, pertama Tia checklist dulu di sini seperti biasa. Lalu dia klik absen. Nah, ini tampilan absen. Cara dia absen bagaimana? Caranya di sini nih, submit attendance. Oke, tinggal diklik saja sama Tia, klik. Nah, di sini ada isian hadir, telat, berhalangan, absen kan? Nah, dia klik hadir. Lalu simpan perubahan. Oke, nih. Di sini sudah kelihatan. Satu nih. Nah, dan seterusnya itu ya poinnya. Ini posisinya Tia sudah absen. Oke ya. Saya akan keluar lagi. Saya akan masuk sebagai dosen. Ingin melihat tadi kehadiran mahasiswa. Oke ya, melihat kehadiran mahasiswa. Tadi ada di sini.
Yang tadinya kosong sekarang sudah ada yang absen 1 orang. Saya akan lihat di sini, klik absen. Nah, dilihat di sini report. Di report diklik. Oke. Nah, di sini daftar hadir nih terlihat hadir 1 orang ini yang bernama Tia. Nah, yang lain masih tanda tanya 000 ya, belum hadir. Jadi nanti akan terlihat di sini nih. Yang hadir siapa saja itu ada angkanya. Nah, ini hadir terlambat, ini tadi apa nih? B tadi. Hadir terlambat, terus berhalangan ya, izin ya mungkin ya, terus absen. Nah, ini tadi Tia hadir. Oke ya Bapak Ibu, seperti itu cara membuat dan memeriksa absen di online learning. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian tadi cara mengabsen mahasiswa di online learning dengan menambahkan absen khusus di setiap pertemuan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ikuti tutorialnya sambil praktek begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang belum jelas silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.